Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ya masalah maghrib sallallahu alaihi dan memberikan semua alhamdulillah segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah menuntut kita bersama-sama untuk dapat melakukan salat maghrib berjamaah dan diikuti dengan kajian rutin bulanan kita atau pembahasan kita adab al-alim wal muta'allim milik Kiai Haji Masyari rahimahullah, yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan muqaddimah dari beliau dari kita adab al-alim wal muta'allim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa ulumi fi dzarain. Wa qala Abu Muslim al-Khawlani radhiyallahu anhu. Abu Muslim al-Khawlani radhiyallahu anhu rahimahullah beliau menyebutkan, yang mana saya ini telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, cuma karena waktu mepet jadi belum dijelaskan di sini. Al-ulama fil ardi mathalun nujumi fis samai idza badat linnas ittadaw biha. Ulama di atas muka bumi sebagaimana bintang-bintang di atas langit, yang mana ketika bintang ini tampak maka manusia bisa mencari petunjuk, bisa tahu arah barat, arah timur, selatan, utara, Itu adalah salah satu fungsi bintang yang Allah turunkan yang Allah berikan kepada manusia. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan tanda-tanda kami berikan kepada mereka bintang, hum yahtadun, mereka bisa mendapatkan petunjuk. Mungkin bagi manusia-manusia modern seperti saya dan yang masih di bawah saya mungkin udah tidak tahu barat timur dengan sebab ngelihat bintang. Tapi kalau orang-orang dulu yang jauh dari teknologi, biasanya mereka ngerti barat, timur, selatan, utara di malam hari. Wa idza khufiyat anhum tahayyaru, dan ketika bintang ini tidak ada maka orang akan kebingungan. Sebagaimana ulama, ketika tidak ada ulama maka tidak ada orang alim, dia akan kebingungan mencari ilmu. Wa ansyada fi ma'na, dan kemudian dia menyebutkan syair yang maknanya adalah mal ilmi fasluk haitsu ma salakal ilm wa anhu fakashif kullu man indahu faham. Dan bersama ilmu fasluk, maka jalanlah engkau haitsu ma salakal ilm, jalanlah engkau di atas ilmu itu berjalan. Kita mengetahui kebenaran, jalanlah di atas kebenaran. Sebagaimana Syalbani rahimahullah mengatakan, jalan menuju ilmu ini panjang. Kita tidak diperintahkan untuk sampai ke ujungnya, karena bisa jadi kita telah wafat sebelum sampai ke ujungnya. Tapi kita diperintahkan untuk ada di atas jalan kebenaran. Wa anhu fakashif kullu man indahu faham, dan dengan ilmu maka jelaskanlah bagi siapa yang memiliki pemahaman tentang ilmu. Karena belajar ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim tentunya. Talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Yang wajib bagi setiap orang adalah mempelajari apa yang diwajibkan bagi dirinya. Salat, puasa, zakat kalau sudah mampu tentunya, haji bagi yang sudah mau berangkat harus siap-siap memiliki ilmu. Itu yang diwajibkan. Sisanya ilmu-ilmu yang lain, ilmu waris, ilmu-ilmu yang lain itu fardu kifayah. Dan bagi yang memiliki ilmu tentang itu, maka jelaskanlah kepada orang. Karena menyampaikan ilmu hukumnya bukan dalam artian mengajarkan ilmu kepada orang, hukumnya bukan fardu ain, bukan wajib bagi setiap orang, tapi menyampaikan kebenaran yang dia ketahui wajib bagi setiap orang. Dia ngelihat kemungkaran, dia sampaikan, dibenarkan. Tapi kalau mengajarkan ilmu, gak semua harus jadi ustadz, gak semua harus jadi kiai, gak semua harus jadi tuan guru dan yang semisalnya.
Tapi semua harus memiliki ilmu yang diwajibkan buat dirinya. Jadi difahami di sini, fafihi jala'un lil qulubi minal ama wa aunu 'ala ad-dinil ladzi amruhu hatmu. Dan fihi, yaitu di dalam ilmu, ada jala lil qulub, penerang bagi hati, minal ama, dari kebutaan, dari kegelapan. Orang yang memiliki ilmu maka tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang memiliki ilmu dan orang tidak memiliki ilmu? Ini bukan pertanyaan, bukan sekedar pertanyaan, tetapi ini adalah istifham ingkari, pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki ilmu tentu tidak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang memiliki ilmu maka lebih paham daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Wa aunu 'ala ad-dinil ladzi amruhu hatam. Dan juga ilmu ini merupakan penolong bagi urusan agama yang tidak bisa diselisihi. Ya, yang perkaranya harus ilmu merupakan salah satu kuncinya. Tidak mungkin orang bisa sholat kecuali dia tahu rukun-rukun sholat. Sebelum dia tahu rukun-rukun sholat, dia harus tahu syarat-syarat sholat. Sebelum dia tahu syarat-syarat sholat, dia harus tahu rukun-rukun wudu. Semua itu beriringan. Fa khalid ruwatul ilmi washab khiyarahum fasuhbatuhu zainu wa khiltatuhum ghunmu. Maka Khalid, bergaul engkau dengan ruwatul ilm, dengan para perawi-perawi ilmu, para ulama. Wasuhbatuhum wa washab khiyarahum, dan bergaul engkau dengan orang-orang yang terbaik di kalangan mereka. Ya, fasuhbatuhum zain, dan bersama mereka engkau akan mendapatkan keindahan. Wa khiltatuhum ghunmu, dan bergabung dengan mereka engkau akan beruntung. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam diwan beliau, akhi lan tanalul ilm illa bi sittatin saunbika bi tafsilihi bi bayanin. Wahai saudaraku, kata Imam Syafi'i, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ya. Aku akan menjelaskan kepadamu dengan terperinci. Salah satunya beliau menyebutkan wasuhbatul ustadzi. Salah satu cara mendapatkan ilmu adalah membarengi orang berilmu. Kita akan mengetahui akhlak mereka, kita akan mengetahui perangai mereka, kita akan mengetahui bagaimana mereka menjawab pertanyaan. Gimana kisahnya ulama-ulama terdahulu, ya. Bahkan Imam Abu Hanifah rahimahullah bersama gurunya 19 tahun membarengi. Imam Syafi'i bersama Imam Malik pun demikian, sampai Imam Malik mengatakan, ilmuku sudah ada pada dirimu. Ya. Sehingga hasilnya benar-benar ulama. Ya, berbeda dengan sekarang, dengan adanya sistem perkuliahan dan yang semisalnya, tentu semua ada dampak baik dan buruknya. Tapi dengan sistem mulazamah yang dibawakan oleh para ulama, duduk membahas satu kitab sampai selesai, orang akan mengetahui runutan-runutan ilmu. Tapi dengan sistem yang pendidikan zaman sekarang, ya, tahun 1900 ke belakang, yaitu sudah sistemnya pendidikan yang kejar target, Pak. Satu kitab tidak selesai harus selesai satu semester. Mau tidak mau orang tidak tahu isi kitab belakangnya, cuman selesai depannya, belakangnya tidak ngerti. Usul fikih cuman selesai bab perintah larangan ini, bab fatwa taklid dan yang semisalnya tidak ngerti karena di bab terakhir dan yang semisal. Ketika orang membarengi ustaz, membarengi guru, ya, maka dia akan banyak mendapatkan ilmu dan guru itu akan bisa menilai ini sudah pantas maju atau tidak. Ya. Karena pembahasan ilmu ini luas. Tapi dengan sistem yang ada sekarang, orang sudah lulus merasa sudah pantas, dia maju. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, aku tidak berfatwa kecuali telah disaksikan oleh 70 orang yang merekomendasikan diriku untuk berfatwa. Ya, saya di sini juga belum direkomendasikan mungkin. Ya, langsung duduk aja. Di sini ada Ustaz Mursalin hafizahullah. Ya, sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan, idza wajadal ma' batalat tayammum. Kalau udah ada air batal tayammum. Ada yang lebih utama tapi masih pakai pasir. Ya, sebenarnya tidak layak. Cuman ya begitu keadaan zaman sekarang, yang muda-muda harus turun juga. Padahal masih jauh dari ilmu. Para masyayikh menjelaskan belum pantas dikatakan orang yang faqih kecuali setelah 20 tahun mempelajari fikih.
20 tahun bahas fikih masih belum pantas disebut sebagai orang yang faqih. Ya, tapi kita zaman sekarang mau tidak mau baru bisa bahasa Arab, tahu usul fikih sedikit, balaghah sedikit, sharaf sedikit, harus duduk. Ya sudah. Ya, kalau ulama zaman dahulu tidak, puluhan tahun. Ya, sampai Imam Syafi'i sama Imam Malik suruh duduk berfatwa. Imam Syafi'i bilang, "Belum wahai Imam Malik, aku masih mau mencari ilmu dari ahlur ra'i." Murid-muridnya Imam Abu Hanifah menuntut ilmu ke muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Hasan Syaibani. Setelah itu balik lagi ke Qiyamah belajar ilmu firasat dan semisalnya, baru ya, ketika di Mesir beliau berfatwa. Ya, kalau kita lihat ilmu belum matang akhirnya keluar fatwa yang aneh-aneh. Ditanya ini boleh, ya, ini boleh, semua boleh. Sama kayak blender sama mixer, semua dicampur. Ya. Kemudian dilanjutkan, wala ta'duwanna aynaka anhum fa innahum nujumul huda in ghaba najmu bada najmu. Dan janganlah engkau kelewatan dari kebersamaanmu bersama mereka. Ya. Fa innahum nujumul huda, karena mereka para ulama merupakan bintang yang memberikan petunjuk padamu. Ketika hilang satu bintang, maka cari bintang yang lain. Jangan kehilangan. Ya. Kalau orang zaman sekarang tentu tidak seperti ini. Kalau hilang ustadz, panggil satu, ayo mau berapa? Dihargai dengan duit zaman sekarang. Imam Malik rahimahullah tidak, Pak. Dipanggil sama khalifah, pemimpin dunia. Kesini Imam Malik, ayo bacakan hadis kepada diriku. Imam Malik tidak mau. Ya, berharga ilmu. Kalau gitu kata khalifah, ya sudah, saya mau datang ke majelismu, tapi saya mau minta kursi khusus, kamu cerita saya hadis. Tidak mau, Imam Malik. Kalau kamu mau duduk di sini, ya bersama orang-orang menuntut ilmu. Kalau sekarang enggak, kalau ustadznya tidak datengin, tidak ada yang belajar akhirnya. Didatengin aja kadang tidak belajar. Ya beda, baina sama wa sumur, langit sama sumur jauh. Ya sehingga kita lihat ilmu mereka berkah. Ilmu kita kurang berkah, padahal gadget sudah ada di tangan kita. Kita mau cari apa, hadis keluar, tapi tidak pinter-pinter. Mereka cari satu hadis puluhan tahun. Ya, sehingga benar-benar menjadi bintang di langit. Fa wallahi laulal ilm matadhal huda walalaha min ghaibil umuri lana rasmu. Dan demi Allah, seandainya bukan karena ilmu, matadhal huda, tidak akan jelas petunjuk ini. Kemana tidak akan jelas? Kita akan berjalan dan tidak akan bersinar. Min ghaibil umuri lana rasmu, dan tidak akan jelas perkara-perkara yang tersembunyi. Dalam ilmu agama, dalam Islam, Allah menurunkan ayat, minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Allah menurunkan dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang sudah jelas maknanya ini. Ya. Puasa 3 hari bagi yang menyelisih janji. Ya. Puasa 2 bulan bagi yang menggauli istrinya di bulan Ramadan, jelas. Itu sudah jelas. Orang yang buka Al-Quran pun akan ngerti. Tapi di sana ada ayat mutasyabihat, ayat yang tidak kita fahami secara makna. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bagi seorang wanita yang ditalak, maka masa iddahnya 3 quru. 3 quru itu dalam bahasa Arab ada 2 makna, suci dan haid. Kalau kita buka terjemahan, ya, misalkan Mu'jam Al-Amani, terjemahan Kamus Al-Amani, di sana disebutkan maknanya suci, tapi ada makna haid, sehingga ulama berselisih. Ya, dan kita tidak akan mengetahui hal-hal yang terperinci seperti ini kecuali dengan bimbingan ulama. Kemudian lanjutkan, qala Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu an, Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu an mengatakan, laula anna thawaba majlisil ulama badalin nas laqtatalu alaihi hatta yatruku kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi suqin sauqah. Seandainya Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu an, sahabat Nabi, menyatakan, seandainya pahala ulama, pahala majlis ilmu ini Allah tampakkan kepada manusia, begitu besarnya pahalanya, maka para pemimpin-pemimpin akan meninggalkan kepemimpinan mereka dan sibuk belajar di majelis ilmu. Dan para pedagang yang kerja di pasar, ya, di toko dan semisalnya akan meninggalkan tokonya, sibuk menuntut ilmu. Tapi subhanallah, Allah tidak tampakkan. Kalau Allah tampakkan, nggak ada yang ngurus jalan, nggak ada yang ngurus lauk, semua akhirnya sibuk di
di masjid. Laktatalu, kata Ka'ab, akan saling berperang, saling membunuh untuk mendapatkan pahala itu. Tapi demikian, Allah jadikan ada sebagian jadi orang alim, ada sebagian jadi pemimpin, ada sebagian jadi pedagang, sehingga semua bisa saling kontribusi. Kalau semua jadi ustadz, akhirnya mau dakwah keluar tidak punya duit, cuman sibuk di sini semua. Sehingga ada orang menjadi donatur, ada orang yang menjadi fasilitator, yang anggota pemerintahan yang semisal. Semua saling berkontribusi. Wa qala ba'du salaf khairul mawahib al-aql wa syarrul masaib al-jahl. Sebagian para ulama terdahulu menyebutkan sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah akal. Dan seburuk-buruk yang Allah berikan musibah bagi seorang hamba adalah kebodohan. Ketika orang memiliki akal, maka dia akan membedakan kebaikan dan keburukan, bisa. Tapi kalau dia bodoh, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Terlebih dalam perkara syubhat. Wa bainahunna umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dibawakan oleh Imam Nawawi dalam arba'innya. Di antara perkara halal dan haram ada perkara syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan oleh manusia. Para ulama menjelaskan tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, tetapi ada kebanyakan manusia lain yang mengetahui. Siapa itu? Para ulama. Zaman sekarang dengan berkembangnya teknologi, banyak aplikasi-aplikasi yang menggiurkan, tapi kita tidak tahu mana halal, mana haram. Yang penting faedah, yang penting untung. Pernah suatu waktu ada orang dapat hadiah dari belanja online, dengan satu sistem, tidak perlu saya sebutkan. Intinya dia sudah dapat, kemudian sudah ada di tangannya, dia tanya halal apa enggak, baru datang ke sana. Kalau udah dapat, saya bilang haram, belum tentu kamu mau lepas. Kalau mau tanya sebelum dapat, sebelum transaksi baru tanya. Kalau sekarang saya mau bilang haram, kamu tetap akan cari yang lain yang menghalalkan. Ya sudah, tanya yang lain saja, percuma dijawab. Ilmu ini harus al-ilmu qoblal qaul wal amal. Sebelum beramal dan berbuat harus memiliki sandaran ilmunya. Kemudian dilanjutkan, qala ba'du al-ilm amanun al-ilmu amanun min kaidis syaitan wa khidzun min kaidil hasud wa dalilul aql wa ansyada fi ma'na. Sebagian ulama menyebutkan al-ilmu adalah penyelamat dari tipu daya syaitan dan benteng dari gangguan orang-orang yang hasad. Kalau kita sibuk menghadapi orang-orang yang hasad, maka tidak akan ada selesainya. Sebagaimana orang mau bikin bangunan rumah, Pak, punya banyak batu depan rumahnya, batu cor, ada anjing lewat, dilempar terus, sibuk mikirin anjing, tidak bangun rumahnya. Bangun rumahnya ketutup, anjing tidak masuk. Bagi orang yang hasad, orang yang memiliki ilmu, tentu di dalamnya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan fitnah hasad ini menimpa semua orang, dan kepada orang yang berilmu itu lebih berat. Melihat banyak pengikutnya, lihat kayak gini, undangan semua, hasad akan timbul. Tapi bagaimana menutup hal itu? Jangan sampai tampak. Wa dalilul aql, dan pembimbing akal dengan ilmu agama tentunya. Akal ini akan terbimbing. Banyak kita jumpai, bukan cuma di luar negeri, di negeri kita pun banyak orang cerdas luar biasa. Tapi tanpa agama, mereka berantakan hidupnya. Pinternya luar biasa, Pak. Sering saya sebutkan, mungkin bukan di sini, di beberapa kajian. Sesungguhnya negeri kita ini tidak butuh orang yang pintar, tapi butuh orang yang lihai. Ketika mau ditangkap, bisa nyeleweng. Akalnya cerdas, agama tidak punya. Orang pintar banyak di negeri kita, tapi jarang dipakai. Dipakai orang luar. Butuh orang yang lihai. Tetapi ketika berpegang pada agama, dia akan berjalan jalan yang benar. Benar selama di atas kebenaran sudah, telah menyampaikan kebenaran, telah mencoba untuk kebaikan, tidak diterima sudah. Wa ansyada fi makna, kemudian dia menyandungkan sebuah syair yang maknanya ma'asanal aqal wal mahbudu man aqala wa akbahal jahl wal mazmum man jahila. Sungguh suatu
Alangkah indahnya akal. Wal mahmudu man aqala, dan sungguh terpuji orang memiliki akal. Akal artinya memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksud dalam syariat adalah ilmu agama. Dan sesungguhnya sungguh buruk kebodohan itu, dan sungguh tercela orang yang bodoh. Falaisa yaslahu natqul mar'u man jadal wal jahlu yusidu yawman idza su'ila. Dan bukanlah kebaikan itu ketika seseorang pandai berdebat. Zaman sekarang ilmu kurang, debat luar biasa. Ditanya ilmunya, tidak ada gadget, tidak bisa ngomong. Di sini disebutkan bukanlah suatu hal yang baik ketika seseorang pintar ngomong dan pintar berdebat. Wal jahlu yufsidu yawman idza su'ila, dan kebodohan akan merusak pada suatu hari ketika dia ditanya. Dia sudah ditokohkan, ya. Kemudian orang akan menanya, apa ini maknanya? Apakah ini boleh apa enggak? Dia tidak memiliki ilmu, tapi karena sudah ditokohkan, sudah dianggap orang penting, dia akan ditanya, oh boleh, padahal tidak boleh. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, tafaqahu qabla an tasawwadu. Jadilah engkau, belajarlah engkau agama sebelum engkau diangkat menjadi pemimpin. Maknanya bukan hanya diangkat jadi pemimpin, diangkat jadi suami. Sebelum nikah belajar fikih dulu. Ya, sibukkan dengan ilmu. Kalau udah nikah bingung nanti. Ya. Sebagaimana ucapan orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Aku telah sibuk dengan anak dan hartaku, mintakan ampun aku kepada Allah. Udah sibuk. Ya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menikah di umur 40 tahun. Ya, karena sibuk menuntut ilmu. Ya, kalau di negeri kita tidak bisa 40 tahun. Repot. Ya, fitnahnya banyak. Ya. Inna kaidahunna azim. Allah ketika menggambarkan tipu daya syaitan, Allah menggambarkan inna kaidah syaitan kana dhaifa. Tipuan syaitan ini lemah. Tapi ketika Allah menggambarkan tipuan wanita, inna kaidahunna azim. Tipu daya wanita besar. Nah, kalau zaman sekarang sudah harus, ya, tapi minimal sudah memiliki bekal sehingga ketika sudah menikah masih bisa belajar. Wal ilmu asyrafu syai'in lahu rajul, dan ilmu merupakan suatu hal yang paling mulia yang dicapai oleh seseorang. Wa man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajulah, dan orang tidak memiliki ilmu maka tidak disebut sebagai orang yang bermanfaat. Ta'allamul ilmu wa'mal ya akhi bihi fal ilmu zainun liman bil ilmi qad amila. Belajarlah ilmu wahai saudaraku dan amalkanlah ilmu itu. Bukan cuma nuntut ilmu, keliling nuntut ilmu, di murojaah Anda keliling belajar ilmu dan selesai. Belajar di murojaah diamalkan. Ya. Dan ilmu adalah penghias bagi seseorang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyebutkan ta'allamul ilm fa inna ta'allumuhu hasanah wa talabuhu ibadah wa mudzakaratu tasbih wal bahthu anhu jihad wa burluhu qurbah wa ta'limuhu liman ya'lamuhu shadaqah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan yang maknanya belajarlah ilmu karena mempelajari ilmu merupakan suatu kebaikan dan menuntut ilmu merupakan suatu ibadah. Nih, orang yang menuntut ilmu jangan dianggap cuman belajar toh. Tidak, itu dihitung sebagai ibadah. Ketika ada yang menanggung, maka dapat pahala jariah. Ya, ada orang melihat ada seorang anak mungkin memiliki kemampuan akal yang luar biasa, keinginan belajar ilmu agama, tapi tidak mampu. Ada orang memiliki kelebihan harta, disekolahkan, belajar ilmu, dihitung sebagai pahala. Dua-duanya mendapatkan pahala yang semisal, pahala jariah. Ketika disampaikan ilmunya, yang membiayai pun dapat pahala. Ya. Bagi orang yang berilmu juga mungkin dibiayai buat fasilitas untuk menuntut ilmu, dihitung sebagai pahala juga. Ya. Kemudian lanjutkan mudzakarah, mengulang ilmu dihitung sebagai tasbih. Wal bahthu anhu jihad, dan meneliti permasalahan ilmu itu dihitung sebagai jihad. Tentu berbeda ya. Pahalanya tentu berbeda dengan jihad yang sesungguhnya, tapi dihitung sebagai jihad. Dan budluhu qurbah, dan memberikan ilmu
dirinya, menyedekahkan dirinya kepada ilmu, itu salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'limuhu liman lam ya'lamuhu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu bagi yang tidak mengetahui dihitung sebagai sedekah. Qala Fudail ibn Iyad radhiyallahu an, Fudail ibn Iyad mengatakan, alim wa muallim yud'a kabira fi malakutis sama. Orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu akan dipanggil dengan kedudukan yang tinggi di langit bumi, di kerajaan langit. Ya. Ini saya kasih catatan kaki bahwa ini ucapan Isa ibn Maryam, sebagaimana disebutkan ucapan yang lain, man ta'allam wa 'alima wa 'amila fadzalika yud'a fi malakutis sama. Orang yang belajar dan mengajarkan dan mengamalkan ilmu, maka di hari kiamat dia akan dipanggil dengan kedudukan yang tinggi di kerajaan langit. Qala Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu an, Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu an menyebutkan, arfa'un nas indallah manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi humul anbiya wal ulama. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan para ulama. Qala aidan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdal minan nubuwah wa ma ba'da nubuwah syai'an afdal minal ilm wal fiqh faqila amman hadza faqala anil fuqaha kulluhum. Dan dia juga berkata, yaitu Sufyan ibn Uyainah berkata, tidaklah diberikan kepada seseorang di dunia sesuatu yang lebih utama daripada kenabian. Ya, para nabi dan para rasul adalah sebaik-baik manusia. Tidak boleh ada orang mengatakan dia lebih baik daripada nabi dan rasul. Bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah para nabi dan para rasul, yang paling utama adalah orang yang diberikan ilmu dan pemahaman dalam memahami ilmu. Ya. Fakila, kemudian dikatakan kepada Fuzail tentang apa ini? Dia mengatakan anil fuqaha kulluhum. Ya, ini makna ucapan saya tentang para ahli fikih semuanya. Ya, sebagaimana ucapan salah seorang teman Abu Hanifah, tak terpetik saya siapa namanya. Beliau mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, Sufyan ibn Uyainah atau siapa saya lupa. Beliau mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, kami adalah dokter dan engkau adalah apoteker. Ya, beliau ahli hadis. Ya, pakar dalam hadis. Tapi masalah fikih beliau berikan kepada pakar fikih. Ya, sehingga pakar fikih akan mengeluarkan hukum. Ini haram, ini mubah, ini makruh, ini halal. Yang mengkompromikan hadis adalah para ahli fikih. Ya, kemudian qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i rahimahullah radhiyallahu an mengatakan, in lam yakun al fuqaha al amiluna bi ilmihim awliya lillah falaysa lillahi wali. Seandainya para ahli fikih yang mengamalkan ilmunya tidak disebut sebagai walinya Allah, maka Allah tidak memiliki wali. Ini kriteria yang diberikan oleh Imam Syafi'i bagi wali. Bukan yang bisa jalan di air, bisa terbang, oh wali. Ya. Orang tidak waras di jalan, oh wali, suruh tulis di mobil. Bukan itu wali yang dimaksud. Imam Syafi'i memberikan kriteria dua, berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu wali. Dan semua dari kita berpotensi menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jangan terlalu pede keluar dari masjid nanti wali saya. Enggak, Pak. Harus berilmu dulu. Mantap ilmunya, mengamalkan ilmunya. Ya, tentu ada kriteria orang-orang soleh. Ya, para ulama. Mereka lebih dekat kewalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap manusia berpotensi menjadi hamba yang Allah cintai. Ya, Imam Ghazali rahimahullah, meskipun beliau disebut sebagai berpemahaman tasawuf, beliau berkali-kali mengkritisi para ahli sufi yang enggak genah. Kalau kita lihat bagaimana Imam Ghazali dalam kitab-kitab beliau mengkritisi ahli sufi yang enggak genah. Kalau beliau hidup di zaman sekarang malah bisa marah-marah terus. Ya, di masjid nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ya, itu kemudian dianggap wali. Tidak demikian. Ya, wali-wali Allah adalah orang yang
berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini kriteria yang dibawakan oleh Imam Syafi'i tentang wali. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu menyebutkan la yazalu rajulu aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu rahimahullah, salah seorang tabi'in, beliau menyebutkan seseorang akan menjadi orang berilmu selama dia senantiasa mempelajari ilmu. Ketika dia sudah merasa dirinya berilmu dan berhenti menuntut ilmu, maka dia telah bodoh. Tidak ada orang berilmu ngaku dirinya berilmu. Bahkan di zaman Imam Ahmad rahimahullah, beliau adalah pakar hadis yang luar biasa, hafal 1 juta hadis, Pak, gurunya Imam Bukhari. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, anta a'lamu bil hadits minni, engkau lebih mengetahui dalam hadis daripada diriku. Imam Syafi'i. Tapi ketika ditanya satu permasalahan, Imam Ahmad mengatakan is'alil ulama, tanya kepada ulama. Beliau ini ulamanya masih takut berfatwa. Jadi kalau orang udah merasa, oh saya ini sudah berilmu, sudah saya belajar. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang ketika dikatakan tidak ikut belajar itu, oh sudah saya dulu belajar masih SD sekarang lupa, Pak. Tidak ada perkataan cukup dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad menggambarkan ilmu ini keluar dari mahdi, dari kandungan ilal lahdi sampai ke liang lahat. Kemana-mana Imam Ahmad sudah hafal 1 juta hadis masih membawa bolpen. Sekarang alhamdulillah ada handphone, tahu satu hadis bisa diingat. Kasih kosakata, cari di Google, dicatat, dihafal, lebih mudah. Tapi keinginan tidak ada. Kemudian dilanjutkan, qala Waqi' la yakunu rajulu aliman hatta yasma' man huwa asan minhu wa man huwa mithlahu wa man huwa dunah. Waqi', gurunya Imam Syafi'i, syaqautu ila Waqi'in suhifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Sebagaimana kisah Imam Syafi'i, aku mengeluh kepada Waqi', guruku, min su'il hifzi, karena hafalanku lemah. Imam Syafi'i kalau baca satu kitab ditutup separuh, takut nyambung. Saking kuatnya hafalannya, masih ngaku ilmunya lemah, hafalannya lemah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilmu nur wa nurullah la yu'ti lil asi. Dalam diwannya Imam Syafi'i mengatakan, Waqi' mewasiatkan kepada diriku bahwa ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Ini Waqi' mengatakan dalam ucapan yang lain, la yakunu rajulu aliman hatta yasma' man huwa asanna minhu wa man huwa mithlahu wa man huwa dunah. Tidaklah orang disebut sebagai orang berilmu sampai dia menuntut ilmu kepada orang yang lebih berumur atau lebih berilmu atau yang semisal atau yang di bawahnya, entah dari umur atau dari keilmuan. Imam Syafi'i tidak malu-malu menuntut ilmu kepada Imam Ahmad yang merupakan muridnya. Imam Ahmad pun tidak malu menuntut ilmu kepada Imam Syafi'i. Bahkan ketika Sufyan bin Uyainah mengisi majlis, Imam Syafi'i pun mengisi majlis. Imam Ahmad didatangi oleh temannya, kemudian ditanyakan, buat apa engkau duduk di majlisnya orang Arab ini? Karena Imam Syafi'i berpakaian sebagaimana pakaian orang Arab, sedangkan di sana ada majlis ilmu, ini ada majlis fikih. Imam Ahmad mengatakan, seandainya engkau tidak mendapatkan riwayat yang tinggi dari dia, engkau akan mendapatkan bin nuzul, riwayat yang di bawahnya, masih bisa engkau dapat riwayatnya. Intarokta ilmu hadal fata asa an la tudrikuhu abadan au kama qala. Tapi kalau engkau kehilangan ilmu orang ini, yaitu Imam Syafi'i, aku khawatir tidak akan aku dapati sampai akhir zaman. Tidak malu duduk sama orang yang di bawahnya. Kalau kita sekarang ada anak-anak kasih tahu ke orang tua, Pak ini tidak boleh, belum banyak makan garam kamu. Banyak makan garam darah tinggi, Pak. Tidak seperti itu. Unzul maqal wala tanzur maqal. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Banyak sahabat-sahabat Nabi sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu an duduk di majlisnya para sahabat Nabi ketika Nabi menggambarkan permisalan orang mukmin sebagaimana permisalan sebuah pohon. Apakah kalian mengetahui apa itu, kata Nabi? Yang maknanya demikian. Kemudian sahabat semua diam. Ibnu Umar ingin menjawab, hiya nakhlah. Sudah terbetik kalau itu adalah pohon kurma.
Tapi Imam Ahmad mengatakan wa ana asgharul qaum. Aku tidak enak mau jawab karena sebelahku ini orang tua-tua dan aku paling kecil. Biasa duduk. Kalau kita sekarang ada anak-anak duduk, ada anak-anak belakang-belakang. Sehingga generasi mudanya kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pendidikan yang kurang baik. Qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an wa rahimahullah, al-ajaib amatun ma fi akhir zaman a'ammu wan nawaib tamatun ma fi akhir zaman atammu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah radhiyallahu an menyebutkan keajaiban itu banyak. Dan di akhir zaman akan banyak keajaiban lainnya. Dan ujian ini banyak. Tetapi ujian yang berhubungan dengan agama itu lebih celaka bagi dirinya. Dia difitnah, dia terkena ujian yang merusak agamanya. Fitnah syahwat, fitnah syubhat merasuki dirinya, merusak agamanya, maka itu lebih berat dan lebih mencelakakan dirinya. Wal masaib azimah, dan musibah yang paling besar adalah mautul ulama. Wal masaib azimah wa mautul ulama a'zam, dan musibah ini suatu hal yang besar, membahayakan. Tetapi kematian ulama merupakan musibah yang paling besar. Wa innal alim hayatuhu rahmah lil ummah wa mautuhu lil islami thulmah. Dan sesungguhnya orang alim, kehidupannya di dunia, para ulama merupakan rahmat bagi orang-orang beriman, dan kematiannya merupakan thulmah, merupakan kebinasaan atau kerusakan. Thulmah ini kalau kaca dilempar batu, tas, pecah. Seperti itu ketika para ulama mati. Diibaratkan sebagaimana kaca yang pecah, hancur, tidak bisa kembali lagi. Kebaikan bagi umat. Kita lihat sekarang berapa banyak ulama-ulama kaum muslimin yang meninggal, dan berapa banyak yang kita kenal. Dan hitung berapa banyak artis yang meninggal dan berapa banyak yang kita kenal. Insya Allah lebih banyak kenal artis daripada kenal ulama. Wa fi sahihain, dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu ini, dihabiskan ilmu di atas muka bumi sekaligus. Tidak. Walakin yakbidul ilm biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu dari atas muka bumi ini dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim ittakhadun nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhal. Yang mana Allah Subhanahu wa taala setelah mewafatkan para ulama, maka tidak tersisa di atas muka bumi ini orang yang alim, yang memiliki ilmu dalam urusan agama. Sehingga orang-orang pun mengambil ru'usan juhalan, menjadikan pemimpin-pemimpin, menjadikan ulama-ulama orang yang bodoh. Karena sudah tidak ada lagi, bingung dia ngelihat penampilannya kayak ustaz, kelihatan ngomongnya masya Allah, sudah, ayo kamu jadi ulama saya. Fadhallu wa adhal, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm. Dia ditanya tentang suatu permasalahan dan dia berfatwa tanpa ilmu, sehingga dia sesat lagi menyesatkan. Banyak zaman sekarang. Para pelawak sudah kelihatan bulan Ramadan sudah pakai baju ustadz, dijadikan ustadz sekalian. Ngomong tanpa ilmu. Banyak, tidak sedikit. Kalau mau kita koreksi ucapan-ucapannya sangat berbahaya terkadang. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, membenarkan apa yang Allah salahkan, semua terjadi. Maka ini adalah suatu hal yang berbahaya bagi umat. Maka ketika para ulama melihat suatu hal kemungkaran, mereka akan mengingkari kemungkaran tersebut dengan menjelaskan kepada umat, dikasih tahu ini salah. Itu bukan berarti dia tidak suka dengan penceramahnya, tapi berbahaya bagi keberlangsungan hidup agama Islam.
Berapa menit? Saya mau lanjutkan fasal setelahnya, lumayan banyak. Mungkin ada pertanyaan dulu ya, karena bab setelahnya lumayan, satu pertemuan ya. Mungkin sampai sini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah pada umumnya, dan bisa mengamalkan apa yang kita telah miliki ilmunya ya. Belajar terus agama Allah Subhanahu wa taala, kasih porsi minimal 1 hari 1 jam dulu Pak ya. Kita beli kitab-kitab, sudah banyak kitab terjemahan, baca. Jadi demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kurang ilmu saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.